Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat ya? Bagi yang bergabung, kameranya dihidupkan. Jadi kameranya dihidupkan. Kemudian pada waktu tidak menjawab pertanyaan atau tidak bertanya, itunya di mute. Speakernya di mute. Baik anak-anak, malam ini kita lanjutkan materi yang kemarin belum tuntas ya. Jika nanti ada kekeliruan atau kurang dimengerti atau kurang jelas, mungkin karena sinyal dan lain-lain, karena kesalahan, bisa langsung memberitahu saya ya, Pak, suaranya nggak jelas atau misalkan gambarnya hilang. Sudah kelihatan anak-anak? Kelihatan. Oke, sudah kelihatan. Kemarin terakhir di sini ya, di apa namanya, soal nomor 10 ini kan? Iya, Pak. Iya. Anak kemarin ketika mau saya terangkan sedikit tentang sifat-sifat bangun datar, kemudian Zoom-nya sudah mati. Nanti kalau ini nanti kita akan mengerjakan sampai nomor 20. Kalau misalkan nanti belum selesai, Zoom-nya sudah mati, nanti kalian saya kirimi link lagi, terus kemudian masuk lagi. Karena kita itu dikasih waktu 30 menitan oleh Zoom, karena kan free atau gratis. Anak-anak, baik. Kita bahas, sudah mempersiapkan alat tulis menulisnya? Sampul. Sudah, oke, baik. Sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Mempunyai dua pasang sisi sejajar. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang ada di pilihan gandanya ini. Kita lihat, mempunyai dua pasang sisi sejajar. Misalkan yang A, belah ketupat. Belah ketupat apakah mempunyai dua pasang sisi sejajar? Ya. Ya. Belah ketupat itu saya kasih tahu gambarnya. Misalkan kayak begini. Nah, ini disebut bilah ketupat. Kemudian yang B, trapesium sama kaki. Ya. Trapesium sama kaki. Gambarnya di sini ada enggak ya? Nah, ini trapesium. Trapesium sama kaki. Ini disebut trapesium sama kaki karena kaki-kakinya ini sama panjang. Kemudian, apakah trapesium sama kaki mempunyai dua pasang sisi sejajar? Ya. Ya apa tidak? Tidak. Tidak. Karena yang sepasang lagi ini bukan sejajar, tapi ini namanya apa? Namanya apa itu? Namanya
berpotongan. Ini kalau ditarik garis lurus itu berpotongan. Sedikit saya kasih gambaran. Contohnya begini. Nah, misalkan ini ada 2 garis. Ini kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, ini 2 garis ini dikatakan sejajar itu kalau tidak saling ketemu. Misalkan garis ini kalau ditarik panjang ke atas dan ke bawah itu tidak ketemu, itu namanya sejajar. Kalau berpotongan, misalkan contohnya begini. Ada garis begini, kemudian ada garis lagi begini. Nah, begini. Ini namanya berpotongan. Karena apa? Karena kalau ditarik, ini akan saling ketemu. Ketemu kan di sini. Ketemu di titik itu. Itu namanya berpotongan. Nah, sedangkan pada trapesium sama kaki ini sisinya yang sini, yang kakinya ini kalau ditarik lurus ke sini, maka akan berpotongan. Ya, akan berpotongan. Contohnya ini. Nah, kita tarik lurus ke sini. Nah, ini dia akan berpotongan. Nah, akan ketemu di sini. Maka ini tidak namanya adalah tidak sejajar. Oke ya, bisa dipahami ya. Oke, ini saya hapus. Kemudian selanjutnya adalah yang jajar genjang. Jajar genjang itu contohnya di sini saya kasih tahu gambarnya. Jajar genjang ini contohnya. Nah, namanya jajar genjang. Apakah jajar genjang mempunyai ini ya, mempunyai ini yang pertama yang kita bahas yang ini dulu. Apakah mempunyai 2 pasang sisi sejajar jajar genjang? Ya enggak? Apakah mempunyai 2 pasang sisi sejajar? Ya. Ya, yaitu yang bawah dengan atas ini, kemudian yang kaki-kakinya yang miring ini, kaki-kaki yang miring itu sejajar. Berarti sebenarnya yang A dan C itu ada kemungkinan jawaban ini benar. Yang A, yang B. Kalau yang B itu jelas salah. Ini yang B itu sudah pasti salah. Ya, yang B sudah pasti salah. Kemudian yang D sekarang, yang D itu persegi panjang. Persegi panjang contohnya ini. Nah, seperti inilah. Ini persegi panjang. Apakah persegi panjang mempunyai 2 pasang sisi sejajar? Ya. Ya. Yaitu sisi-sisi yang atas dan bawah ini, kemudian samping kanan, samping kiri. Jadi 2 pasang. Selanjutnya kita sekarang beralih yang sifat yang kedua ini. Sudut yang berhadapan sama besar. Artinya yang berhadapan itu ya berhadapan. Contohnya misalkan sudut ini. Nah, misalkan sudut ini. Sudut ini itu berhadapan dengan sudut yang ada di sini. Di sini. Itu sama apa namanya? Sama besar. Benar enggak ini? Ini dengan ini sama besar. Yang persegi panjang ini. Sama besar apa enggak sudutnya? Sama besar. Sama besar. Kalau yang di sini dengan yang di sini juga sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar. Berarti yang persegi panjang ini sebenarnya ini benar sesuai dengan sifat nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang ini jajar genjang. Apakah sudut yang berhadapan sama besar? Sama.
Sama. Berarti yang sini dengan sini atau sini dengan sini sama. Oke, berarti ini kemungkinan juga benar. Kalau yang trapesium sama kaki, apakah di sini dengan di sini sama besar? Tidak. Tidak ya. Beda. Berarti ini jelas yang pertama salah, kedua juga tidak memenuhi. Kemudian yang belah ketupat, apakah yang di atas ini sudutnya dengan yang di bawah ini sama? Sama. Sama ya. Apakah yang di Sama. sebelah kanan dan kiri juga sama? Sama. Oke, ini berarti ada 3 kemungkinan yang benar. Jadi yang belah ketupat, jejer genjang, dan persegi panjang ini kemungkinan benar. Sekarang kita beralih ke sifat yang ketiga, yaitu tidak memiliki simetri lipat. Nah, tidak memiliki simetri lipat. Tidak memiliki. Tidak memiliki simetri lipat. Yang mana? Baik, kemarin anak-anak yang dipilih yang C ya? Tidak memiliki simetri lipat. Simetri lipat itu adalah ketika bangun tersebut itu dilipat, maka dia akan saling menutup. Contohnya misalkan ini. Nah, misalkan ini dilipat di pas pada diagonalnya ini, garis merah yang saya buat ini. Apakah ini saling menutupi yang kanan dan yang kiri? Ya. Saling menutupi, kan? Kalau saling menutupi berarti jika bangun datar tersebut mempunyai satu saja simetri lipat, itu sudah tidak Kali-kalian kok. tidak termasuk dalam yang ini, sifat yang ini. Berarti ini jelas salah yang belah ketupat ini, nanti jawabannya jelas bukan yang ini. Nah, ini mempunyai dua simetri lipat. Jadi belah ketupat itu mempunyai 2 simetri lipat, ya. Nah, ditekuk diagonal yang ini, yang datar ini, kemudian yang vertikal ditekuk menjadi. Apakah belah ketupat bisa ditekuk juga ke sini atau dilipat begini? Bisa enggak? Saling menutupi enggak kalau pakai yang ini? Ya. Hah? Bisa enggak? Bisa? Tidak bisa. Nanti akan saya tunjukkan lebih lanjut. Jadi ini tidak bisa ya, tidak bisa. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut untuk belah ketupat ini. Kemudian sekarang yang ini tadi karena sudah jelas salah, ini sebenarnya tidak mempunyai simetri. Ini tadi sudah salah, tapi ini mempunyai simetri lipat. Simetri di sini. Nah, simetri lipatnya ada di sini. Jadi kalau dilipat maka dia pas. Karena akan trapesium sama kaki. Apa ada Pak trapesium tidak sama kaki? Ada. Trapesium tidak sama kaki itu ada. Di sini ada enggak gambarnya? Saya kasih contoh. Yang baik. Trapesium tidak sama kaki. Yang mana ya? Enggak ada ya? Di sini enggak ada, tapi yang mana, Nana? Yang satunya siku-siku itu loh, Pak. Iya, di sini ada enggak? Yang garis di sini kayaknya ada enggak ya? Enggak ada, Bu. Enggak ada ya? Enggak ada. Adanya ini ada. Ini. Saya tunjukkan di sini. Oh, ini loh, Pak. Ini loh. Ini Ada. ini ada ini. Nah, ini. Nah, ini kalau diputar jadi trapesium sama trapesium siku-siku. Artinya ini bukan sama kaki, tapi ini juga trapesium, anak-anak. Nah, ini. Ya, bawah. Nah, yang ini ya.
Kalau yang ini itu tidak mempunyai simetri lipat, tapi yang sama kaki mempunyai simetri lipat. Oke. Next, kita lanjut ke jejer Jejer genjang. genjang. Jejer genjang mempunyai simetri lipat apa tidak, anak-anak? Punya. Punya. Punya apa tidak? Punya dilipat Punya. dari di mana? Tidak. Tidak. Apakah di sini? Tidak. Apakah dilipat di sini? Nah, bisa enggak? Tidak. Tidak bisa kan? Tidak. Tidak Tidak. bisa. Tidak bisa kan? Apakah bisa dilipat di sini? Di sini? Tidak. Tidak bisa. Tidak. Berarti kalau dilipat sesuai diagonal ini apakah pas? Kira-kira Tidak. pas enggak? Tidak juga ya. Tidak juga. Berarti jejer genjang ini adalah salah satu bangun datar yang tidak mempunyai simetri lipat. Berarti nanti kemungkinan jawabannya yang ini. Dan yang jelas kayaknya yang memenuhi dari ketiga kriteria yang sudah disebut tadi adalah jejer genjang. Sekarang kita bahas yang persegi panjang ini mempunyai simetri lipat berapa? Kalau persegi panjang? Bukan aja. Berapa? 4. Satu ke sini ya. Ini kalau dilipat pas tengah sini. Nah, kemudian dilipat lagi ke sini. Nah, sini. Oke. Oke ya. Berarti persegi panjang ini mempunyai simetri lipat sebanyak 2, sama dengan belah ketupat tadi. Yang trapesium sama kaki mempunyai simetri lipat sebanyak 1. Berarti jawabannya yang memenuhi adalah yang Jejer genjang. oke, yang C ini ya. Ya, yang C. Oke, yang C jawabannya. Anak-anak, sekarang saya mau nerang tentang simetri lipat dan simetri putar untuk belah ketupat. Belah ketupat ya. Ini namanya belah ketupat. Dan persegi. Ini kadang kita keliru ini kadang. Antara belah ketupat dan persegi itu adalah beda. Pak, kan Apa bedanya? Mungkin anak ada tahu. persegi kan bisa dijadikan, Pak, misalnya gitu. Kan sama ini jadi belah ketupat, Pak. Tidak, ada bedanya. Ada bedanya. Saya kasih tahu bedanya sekarang. Bedanya begini. Kalau ini kita putar, apakah ini jadi persegi? Tidak. Kita putar. Nah, dia tidak jadi persegi. Enggak jadi persegi kan? Beda. Nah, makanya kalau pakai laptop ini bisa kita peragakan. Bedanya adalah yang pertama, ini sudutnya yang sudut dari ini, dari belah ketupat, itu sudutnya adalah keempat sudutnya tidak sama keempat sudutnya. Jadi sudutnya ini tidak sama keempatnya itu tidak sama. Yang sama hanya 2 sudut yang sama. Sedangkan pada persegi, ya kan? Sedangkan pada persegi itu keempat sudutnya itu sama. Ya, keempat sudutnya sama besar. Nah, ini sama besar ya. Saya tak menggunakan pensil dulu. Oke, saya tunjukkan ke kalian.
Ya. Ini adalah sudut, kemudian ini sudut itu sama besar. Tapi kalau pada ini apa namanya belah ketupat itu yang sama hanya ini sama dengan yang di sini, tapi yang ini itu sama dengan yang ini. Jadi kelompoknya tidak sama. Nah, karena tidak sama sudutnya, dia akan mempengaruhi panjang diagonalnya. Kalau yang ini yang apa namanya persegi ini diagonalnya sama panjang, ya. Diagonalnya sama panjang. Kasih tahu diagonalnya. Ini diagonalnya ke sini, namanya garis diagonal. Nah, ini garis diagonal ini sama panjang dengan garis diagonal yang satunya. Ini sama. Siapa yang cerai-cerai ini? Oke, nah ini sama. Yang maksud diagonal itu yang ini. Oke. Yang merah ini ya, yang merah ini. Kemudian diagonal pada belah ketupat itu ini. Nah, yang merah ini ya. Ini diagonal pada ketupat. Nah. Nah, diagonal pada belah ketupat itu tidak sama panjang. Kalau yang persegi itu sama panjang, panjangnya sama. Oleh karena itu, ya, kalau persegi itu mempunyai berapa simetri lipat, anak-anak? Yang persegi. 1, 2, 3, 4. Mempunyai 4 simetri lipat. Jadi dipotong ke menurut diagonalnya juga bisa, tengah-tengahnya horizontal juga bisa, dan vertikal juga bisa. Tapi kalau ini yang belah ketupat itu hanya ada 2 simetri lipatnya. Jadi dipotong atau dilipat sesuai dengan diagonalnya yang vertikal dan horizontal tengah-tengah. Tidak bisa dilipat di sini. Ya. Dilipat di sini tidak bisa. Kalau kita putar, maka dia beruntunnya akan begini. Tidak membentuk seperti apa tadi? Ini. Persegi. Tidak sama. Jadi anak-anak sudah tahu ya bedanya antara belah ketupat dengan persegi. Sedangkan simetri putarnya, kalau persegi itu mempunyai 4 simetri putar. Kalau kita putar ke sini, tek 1, menutup dia. Terus 2, menutup. 3, menutup. 4. Jadi dia mempunyai 4 simetri putar. Kalau yang ini itu hanya mempunyai 2. Jadi 1. Memang ini ya. Saya ulang. Saya ulang ya. Simetri putarnya itu berapa ini? 1 ya? 2 ding, 2 punya 2. Jadi 1 terus 2 balik lagi. Gitu. 1 terus 2. Mempunyai 2. Jadi jelas beda ya antara belah ketupat dengan persegi. Itu karena ini sering menjebak antara persegi dengan belah ketupat. Jadi sampean harus bisa membedakan perbedaannya ini. Itu anak-anak ada yang ditanyakan untuk soal nomor 11 tadi dan nomor 10 yang ini?
Nggak ada ya? Sudah jelas ya? Udah. Oke. Oke. Kemudian soal nomor 11 ini. Ini kayaknya kemarin sudah ya. Adinda membeli pita 4 meter. Digunakan menghias kado 80 cm dan diberikan adiknya 20 desimeter. Sisanya berapa? Kayaknya sudah ya. Jawabannya kemarin kalau nggak salah ini 120 ya? 120. Iya, ingat. Ini sudah ada. Pakai konversi ini. Iya, itu. Ini jawabannya ya, kemarin ya. Kemudian karena sudah, kita lanjut soal selanjutnya. Nah ini, 4 window tambah 312 minggu dikurangi 9 tahun sama dengan titik-titik tahun. Anak-anak bisa enggak ya? Coba Lihat akhirnya, berarti semua dirubah dalam tahun. Ya, 1 window berapa tahun? 8. Oke. 8. Ya, berarti ini 4 window, berarti berapa? Hitung dulu. 22 tahun. adakah yang bisa menjawab? Kita kasih gambaran. Ini nanti sebentar lagi habis, kita nanti masuk lagi ya. 4 window. Satu window itu berapa tahun anak-anak? 8. Oke, 8 tahun. Tapi kalau 1 Berarti kalau 4 tahun, tahunnya berapa? 1 tahun itu berapa minggu? 4. Hah? Tahun berapa minggu? 1 tahun itu disepakati 52 29,5 tahun. minggu. disepakati ini 52 minggu. 29,5 tahun. Hah? 29,5 tahun. Ini enggak ada komanya kok. Berarti 4 window jadi berapa tahun dulu? 32 tahun. Oh iya. Ya, terus 312 minggu itu berapa tahun? 12 minggu itu 6,5 tahun. Coba kita cek ya. Cek dulu. Itu berarti dia Pak No. Di Kita pelan ya. enggak, 4 window 12 itu dia pakai 4 window berarti 4 kali 8 sama dengan 32 tahun. Kan gitu ya, Nia? betul. Kemudian 312 itu 312 berarti kan 212 dibagi Dibagi 52. dibagi 4. Kan 1 tahunnya 52 minggu. Ya. Oh, Iya. Cara baginya gini loh. Cara baginya 312 dibagi 52. Ini kita coret aja. 6. Hah? 6. Iya. 6. Ya wes 6 ya. Silakan dulu cara- Pak sih caranya. Nah, caranya Yang lain sederhana aja. belum tahu. Kalau dibagi 2 kan 26. Ini kalau dibagi 2 berapa? 3 bagi 2 itu 1. 156. 1 11 5 6. Nah, 156. Ini kalau dibagi 2 lagi 13. Yang atas ini kalau dibagi 2 menjadi 15 bagi 2 itu 78. Nah, Ya. 3 dengan 8 perkalian berapa? 3 menghasilkan 8. 13 kali 6. Berarti di sini Nah. 6. Karena Ini 6 kali dilihat 3 kan yang 8. lainnya yang belum paham. Ini berarti 6. Nah,
Berarti Dijumlah, 29 tahun. dijumlah ini 38, kemudian dikurangi 9. Jawabannya berarti konsep pengurangan kemarin masih ingat ya kalian? 38 itu kalau dikurangi 9 jadinya berapa ini? 39 dikurangi 9, 10. 9. Lupa kalian. 9 kurangi 0, 9. Ini enggak minjam, jadi enggak minjam. Ini langsung. Ini. Coba, kan gitu. Ini konsep pengurangan kemarin, ini harusnya sudah bisa. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke? Ya. Kalau mau ditulis yang ini terutama ini boleh ini. 1 window 8 tahun. Ini konversi satuan waktu. Ini nanti ada lagi satuan waktu itu jam, menit, detik itu termasuk. Ada lagi nanti 1 dasawarsa itu 1 dasawarsa berarti 10 tahun. 1 dasawarsa. Nah, itu 10 tahun. Ada lagi 1 abad. 1 abad berarti 100 tahun. Ada lagi apa, Bu? Lustrum ya? 1 lustrum. 1 lustrum itu berapa tahun, Bu? 5. Ya. 5 tahun ya? Ya, 5 tahun. Itu bisa ditulis anak-anak. Ada lagi nanti kalau ada yang salah langsung ngomong ya. Karena matematika itu kalau salah ya kalau tidak. 1 dekade apa? Dekade. Dekade itu sama dengan yang ini dasawarsa ini. Ingat-ingat nanti kalau ada soal gitu sampean gini. 1 dekade itu sama dengan 1 dasawarsa sama. Ada lagi yang mau ditanyakan?